sehingga terjadilah darah berceceran di mana-mana semua tubuh pemuda tersebut yang tadinya tidak ada darah setetes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ya'murukum bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Summa salatu wassalam ala habibina wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, yang paling utama yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja berserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bernapas hingga saat ini. Salawat bertangkaikan salam yang diiringi rasa kerinduan yang mendalam, kerinduan akan syafaatnya, kerinduan akan tuntunannya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Baiklah, saya di sini akan memberikan sedikit tausiah yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang insya Allah saya beri judul Dahsyatnya Fitnah Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat semua orang-orang muslim berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dajjal yang memiliki ciri-ciri tertulis di keningnya kaf, fa, ro atau kafir yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak akan pernah bisa membaca apa yang tertulis di kening Dajjal. Dan ketahuilah ciri-ciri Dajjal lainnya, yaitu yang memiliki badannya pendek, kakinya merengkul, dan jarak antara kuping dan kuping satunya sebanyak 70 yard. Dajjal berkeliling semua kota. Setiap tempat yang didatangi oleh Dajjal, maka tempat itu akan subur setelah kemarau panjang. Setiap tempat yang didatanginya akan terus subur. Sedangkan itulah kelebihan dari seorang Dajjal. Ia bisa membuat hujan, ia bisa menyuburkan setelah kemarau panjang. Suatu ketika Dajjal pergi ke tempat yang sangat tinggi, ke gunung yang sangat tinggi. Ia berkata kepada pengikutnya, "Wahai pengikutku, kalian lihat, di sana ada istana putih. Istana putih itu adalah istana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah bisa menginjakkan kakiku di kota tersebut. Aku tidak pernah bisa memasuki kota tersebut. Karena apa? Karena di depan pintu kedua kota tersebut terdapat malaikat-malaikat yang siap untuk menghundus tubuh Dajjal. Kota tersebut adalah kota Madinah dan Mekah. Sebagaimana yang Dajjal katakan, dia tidak pernah bisa menginjakkan kakinya di kota Mekah. Dia tidak pernah bisa untuk memasuki kota Mekah dan Madinah. Lalu ketika Dajjal pergi ke tempat yang sangat tinggi, ke gunung yang sangat tinggi, lalu ia murka dan marah. Ia berkata kepada pengikutnya, "Wahai pengikutku, lihatlah apa yang bisa aku lakukan." Lalu ia menghentakkan kakinya sebanyak 3 kali. Lantas apa yang terjadi di kota Mekah dan Madinah? Terjadilah gempa yang sangat dahsyat sehingga orang-orang yang ada di kota Madinah dan di kota Mekah panik dan ketakutan. Semua orang berlari dari kota Mekah dan Madinah. Sebagaimana yang saya katakan tadi di awal, bahwa Dajjal tidak pernah bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah. Sedangkan ketika Dajjal menghentakkan kakinya sebanyak 3 kali, orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang yang ada di Madinah panik dan ketakutan keluar dari kota Mekah dan Madinah ini. Ada suatu kisah seorang pemuda. Pemuda ini adalah pemuda yang baik akhlaknya di kota Mekah dan Madinah. Lalu ia keluar dari kota Mekah dan Madinah. Ia bertemu dengan Dajjal. Lantas apa yang Dajjal katakan kepada pemuda tersebut? "Wahai sang pemuda, ketahuilah aku ini adalah Tuhan," kata Dajjal tersebut. Lalu tentu saja pemuda tersebut tidak mau mengakui bahwa Dajjal adalah Tuhan. Lalu Dajjal murka dan marah. Diambilnya gergaji, lalu dihadapkannya di atas kepala sang pemuda tersebut. Dari ujung kepala sampai ke kemaluannya, digergajilah oleh Dajjal tersebut, sehingga terjadilah darah berceceran di mana-mana. Semua tubuh pemuda tersebut yang tadinya tidak ada darah setetes pun, sekarang menjadi penuh dengan darah yang sangat banyak. Lalu, apa yang dilakukan Dajjal ketika ia sudah membelah tubuh sang pemuda tersebut? Lalu ia dengan kesombongan dan kemurkaannya,
ia berjalan di belahan tubuh sang pemuda tersebut di depan pengikutnya. Ia mengatakan, "Wahai pengikutku, lihatlah apa yang aku lakukan." Dajjal dengan kesombongan dan kemurkaannya, ia berjalan di belahan tubuh pemuda tersebut. Lantas ketika ia sudah berjalan, lalu Dajjal lebih murka dan marah. Hendaknya ia membunuh sang pemuda tersebut. Diambilnya tangan dan kedua kaki pemuda tersebut, dilemparkannya ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan pemuda tersebut dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surganya Allah. Tidak ada yang bisa terhindar dari Dajjal. Sesungguhnya fitnah Dajjal begitu besar. Hendaklah kita semua mempelajari apa yang dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihi salam. Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihi salam. Meleleh tubuh Dajjal ketika bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka dari itu, hendaklah kita mempelajari ilmu agama dan juga mempelajari nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La khalqas samawati wal ard, walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia yang tidak beriman. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, salasu iza kharajat la yanfa nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat minha khaira. Tulu'u samsi min maghribiha wad dajjal wad dabatul ardi. Yang artinya, tidak akan diterima lagi amalan seseorang ketika sudah keluar tiga hal ini. Yang pertama, ketika matahari sudah terbit dari barat. Yang kedua, fitnah Dajjal. Yang ketiga adalah fitnah binatang buas. Marilah kita semua mengangkat tangan kita. Kita berdoa agar terhindar dari Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min qabri wa min a'udzubika min nari jahannam wa a'udzubika min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masaihid dajjal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin cukup sekian tausiah dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sesungguhnya al-insanu makhluk khata wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Cukup sekian dari saya. See you later, bye bye. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.